Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai sobat pendidikan, selamat datang di channel ini. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik tombol like. Dan kalau kalian tidak suka dengan video ini, silahkan klik tombol dislike. Lalu jangan lupa subscribe channel ini dengan cara klik tombol subscribe ke ini. Dan untuk sobat pendidikan, jangan lupa klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi channel ini karena Belajar itu sangat perhatian. Video ini dibuat untuk memudahkan kegiatan belajar mengajar. Silakan digunakan sebijak mungkin tanpa merubah atau mengganti konten video yang ada dalam video ini tanpa seizin channel ini. Selamat menyaksikan. Hai teman-teman semua, saya Raihan. Pada kesempatan hari ini, saya diberi kesempatan untuk menjelaskan terkait dengan pasar tahunan dalam penjelasan yang detail. Sebelum itu, kita bahas terlebih dahulu terkait apa itu pasar. Pengertian pasar secara umum adalah pasar sebagai area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Oke teman-teman, sudah dijelaskan secara umum, ya apa sih pasar itu? Ya sekarang kita langsung masuk aja ke topik utama yang ingin kita bahas, di pasar tahunan. Pasti sebagian dari kalian ada yang tidak tahu. Apa sih pasar tahunan itu? Pasar tahunan merupakan jenis pasar yang terjadi setiap setahun sekali dan biasanya berlangsung di kota-kota besar. Barang yang diperjualbelikan juga bukan kebutuhan sehari-hari seperti beras dan tahu. Tapi pasar tahunan ini menjual barang-barang seperti pameran mobil, alat-alat percetakan dan barang-barang yang tidak dibutuhkan semua orang lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis dari pasar tahunan itu sendiri. A. Berdasarkan tema, seperti 1. Pasar kesenian, mengutamakan penjualan produk-produk seni seperti lukisan, patung, kerajinan tangan, dan karya seni lainnya. 2. Pasar kuliner, fokus pada berbagai macam makanan dan minuman, baik tradisional maupun modern. 3. Pasar buku, menjual buku-buku bekas, baru, langka, dan berbagai pernak-pernik terkait buku. B. Berdasarkan musim atau perayaan, seperti 1. Pasar Natal, digelar menjelang perayaan Natal, menjual pernak-pernik Natal, makanan khas Natal, dan hadiah. 2. Pasar Imlek, digelar saat perayaan Imlek, menjual pernak-pernik Imlek, makanan khas Imlek, dan pakaian tradisional Tionghoa. 3. Pasar Ramadan, digelar selama bulan Ramadan, menjual makanan untuk berbuka puasa, pakaian muslim, dan perlengkapan ibadah. Selanjutnya, ada karakteristik dari pasar tahunan itu sendiri, meliputi berbagai hal seperti 1. Temporer, hanya berlangsung dalam waktu tertentu. 2. Meriah, biasanya diiringi dengan berbagai acara hiburan, seperti pertunjukan musik, tarian, atau lomba. 3. Khas, menawarkan produk-produk yang unik dan tidak mudah ditemukan di pasar sehari-hari. 4. Komunitas, menciptakan suasana keakraban dan menjadi ajang pertemuan bagi masyarakat. Masuk ke pembahasan selanjutnya, terkait dengan manfaat apa sih yang ada dari pasar tahunan ini? 1. Mendorong perekonomian, memberikan peluang bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk memasarkan produknya. 2. Melestarikan budaya, menjaga kelangsungan tradisi dan kerajinan tangan lokal. 3. Menarik wisatawan, menjadi daya tarik wisata yang unik dan menarik. Selanjutnya bagian kekurangan dan kelebihan dari pasar tahunan. Pembahasan pertama, kita akan membahas terkait dengan kekurangannya. 1. Waktu terbatas. Pasar tahunan memiliki durasi yang singkat. Pilihan produk terbatas, pilihan barang yang dijual tidak sebanyak pusat perbelanjaan. 2. Kualitas produk tidak merata. Kualitas barang yang dijual bisa berbeda-beda. 3. Terpengaruh cuaca. Cuaca buruk bisa mengganggu jalannya pasar. Setelah kita mengetahui kekurangan dari pasar tahunan itu sendiri, setiap kekurangan pasti ada kelebihannya. Sekarang kita bahas di bagian kelebihan dari pasar tahunan, meliputi 1. Pengalaman belanja unik, suasana berbeda, produk unik, dan hiburan menarik. 2. Produk lokal dan unik, menemukan barang-barang buatan tangan yang khas. 3. Harga terjangkau, opsi harga yang lebih murah dibandingkan toko konvensional. Kesimpulan dari pasar tahunan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bagi konsumen, pasar tahunan menawarkan pengalaman belanja yang unik dan kesempatan untuk menemukan produk-produk menarik. Namun,
Konsumen juga perlu mempertimbangkan keterbatasan waktu dan kualitas produk yang bervariasi. Bagi para pedagang, pasar tahunan dapat menjadi peluang untuk memasarkan produk, namun juga membutuhkan persiapan yang matang untuk menghadapi persaingan. Sebagai contoh dari pasar tahunan, saya akan memberi contoh yang paling sederhana, yaitu PRJ. Siapa sih di sini yang masih tidak tahu, apa itu PRJ? Pekan Raya Jakarta, PRJ, adalah sebuah pameran besar yang digelar setiap tahun di Jakarta. Menampilkan berbagai produk, mulai dari otomotif, elektronik, hingga kuliner. Selain itu, PRJ juga menyajikan berbagai wahana permainan dan pertunjukan. Bertujuan sebagai ajang promosi produk-produk terbaru, sekaligus menjadi sarana hiburan bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Terima kasih untuk teman-teman semua karena sudah mendengarkan dengan sangat antusias. Saya berharap ilmu yang saya sampaikan hari ini akan berguna di masa depan. Bye-bye, have a nice day.